Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Saya mengharapkan situasi tetap kondusif. Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Panitia khusus, Pansus, hak angket yang dibentuk untuk pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, masih berlangsung di gedung DPRD Pati. Sejak tanggal 14 Agustus 2025, Pansus Pemakzulan mulai bekerja dan menyoroti berbagai kebijakan kontroversial Sudewo selama kepemimpinannya. Kini jabatannya sebagai Bupati Pati sedang di ujung tanduk. Kisah pelengseran Sudewo berawal dari kebijakan kontroversialnya yang menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250% pada awal Agustus 2025. Bagai tersengat, kebijakan Bupati ini langsung memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat Pati yang tumpah ruah ke jalanan, menuntut Bupati mencabut kebijakan tersebut dan bahkan meminta ia mundur. Bupati Sudewo segera membatalkan kenaikan pajak dan meminta maaf, namun upaya itu sepertinya sudah terlambat. Api kemarahan publik sudah terlanjur membesar dan hak angket pemakzulan telah digelar. Saya mengharapkan situasi tetap kondusif, jangan anarkis ya. Sampaikan Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif. Ya itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak, tanggapannya apa? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Tidak ada satupun yang menyangka jabatan Bupati yang baru diembannya akan segera ditinggalkannya. Bupati Pati, Sudewo, termakan ucapannya sendiri yang dianggap provokatif. Awal Agustus 2025, Bupati yang diusung Partai Gerindra itu mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan publik. Menaikkan pajak bumi dan bangunan, PBB, hingga 250%. Kebijakan sepihak sang Bupati mendapat protes keras dari sejumlah kalangan. Hingga tanggal 10 Agustus 2025, protes dari masyarakat semakin meluas dan terorganisir. Puncaknya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terbentuk dan menuntut dua hal: pembatalan kenaikan pajak dan pengunduran diri Bupati Sudewo. Alih-alih menyetujui tuntutan masyarakat, Sudewo menantang para pendemo datang dengan jumlah besar. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang dan suruh neraka. Saya tidak akan minta. Saya tidak akan merubah keputusan. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Protes dari berbagai lapisan masyarakat Pati terus berdatangan meskipun kebijakan pajak sudah dibatalkan. Kini masyarakat Pati yang sudah terlanjur marah tidak hanya menuntut dibatalkan rencana kenaikan pajak hingga 250%,
tetapi juga menuntut agar Bupati mundur terus berlanjut. Puncaknya pada tanggal 13 Agustus 2025 saat ribuan warga menggelar unjuk rasa di kantor Bupati yang berujung ricuh. Massa berhasil masuk ke gedung DPRD. Bupati Sudewo sempat menemui massa dan meminta maaf, namun lemparan botol yang didapat. Kericuhan tidak dapat dihindarkan. Massa yang sudah dibakar amarah terlibat bentrok dengan pihak keamanan. Korban bertumbangan. Kantor DPRD Kabupaten Pati yang sudah dikuasai massa segera menanggapi tuntutan masyarakat dengan menyepakati penggunaan hak angket dan membentuk panitia khusus, Pansus, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sudewo. Saya menyampaikan bahwa soal kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Dan alhamdulillah pembayaran PBB pajak sampai dengan sekarang ini sudah hampir mencapai 50%. Tentu saya masih banyak kekurangan, masih banyak ilmu, saya harus berguru, maka saya akan mendengarkan segala masukan dari pihak manapun untuk perbaikan pembenahan Kabupaten Pati. Turun Sudewo sekarang juga. Kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo. Kita datang 50.000 orang bahkan lebih. Tapi kenapa Sudewo begitu tidak berani mendapatkan diri? Bupati pengecut. Turun Sudewo. Pengkhianat masyarakat Pati. Halo Jen. Margorejo, selamat datang. Seperti komitmen tadi kita persib ya, Pak Dewo akan hadir di tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Dulu nggak komitmen ya.
Itu parah ini loh. Weh, aja weh. Wes. Remuk. Melaporkan aparat sudah parah di dalam masjid ini, tempat wudhu. Untuk evakuasi teman-teman malah ditembaki gas air mata. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. Satu, bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025 saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati. Saya kira sudah berhenti gitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan, nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati yang harus menjaga Kabupaten Pati saya, warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Kemudian kepada para pendemo yang mengalami luka dirawat gimana Pak? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Perlawanan masyarakat Pati yang menentang kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak dengan menggelar unjuk rasa besar-besaran mendapat simpati publik dari kalangan dari tingkat daerah hingga nasional. Sejumlah tokoh ikut buka suara, tidak terkecuali para konten kreator yang memperingatkan para pemangku jabatan untuk tidak membuat kebijakan sewenang-wenang. Sontak, kabar Bupati Pati yang hendak dimakzulkan usai di demo besar-besaran mendapat tanggapan dari istana. Sementara di media sosial pesan-pesan perlawanan masyarakat Pati terus disuarakan. Bro, demo di Pati kemarin itu gila banget ya. Saking gilanya ini sampai dapat perhatian pemerintah pusat loh. Sebelumnya ketika demo berlangsung, Bupati Pati sempat muncul dan minta maaf ke warganya. Tapi ini disambut dengan lemparan, mulai dari air gelas, sayur busuk, buah busuk, sampai sendal jepit melayang ke arah beliau loh. Ditambah lagi DPRD dikabarkan menyetujui hak angket dan membentuk panitia khusus untuk memakzulkan Bupati Pati ini guys. Isu ini juga sempat direspon oleh Presiden Prabowo yang menyayangkan kalau kejadian ini tuh bisa terjadi. Dan belum selesai guys, setelah itu KPK dikabarkan mengusut dan menduga ada aliran dana terkait korupsi yang mengalir ke dompet pribadi Bupati Pati ini guys. Udah bisa dibayangkan belum kalau kalian jadi Bupati Pati itu stresnya kayak gimana ya? Ini kalau udah kayak gini namanya udah jatuh ketimpa apa nih guys? Tapi balik lagi ke isu inti ya, saya lihat banyak banget di media sosial yang bilang kalau pergerakan rakyat ke depannya itu dimulai dari demonstrasi yang ada di Pati ini. Apa yang terjadi di Pati? Kemarin nantangin rakyat untuk demo, jangan 5.000 orang, 50.000 orang juga gak gentar kata bupatinya. Sekarang minta maaf dari atas mobil rantis. Di sekelilingnya teriakan,
lemparan sendal, dan amarah yang gak terbendung. Inilah potret kepercayaan yang retak. Pemicu awalnya jelas, rencana PBB P2 naik sampai 250% katanya demi penyesuaian pajak. Tapi buat rakyat, ini seperti tamparan di tengah harga-harga yang sudah naik. PHK ratusan honorer RSUD, regrouping sekolah yang bikin guru honorer terancam. Renovasi alun-alun 2 miliar, Videotron 1,39 miliar. Bagi rakyat ini bukan cuma angka. Ini simbol dari kebijakan yang dianggap jauh dari kebutuhan mereka. 13 Agustus, situasi memanas. Ya, banyak orang luka-luka. Tiba-tiba bupati muncul minta maaf, disambut lemparan. Karena buat warga, maaf gak menghapus rasa kecewa. Mereka datang dengan satu tuntutan, mundur. Ini alarm untuk semua penguasa. Dengar warga sebelum mengetuk palu, jelaskan sebelum menandatangani. Ya, uji publik sebelum mengesahkan. Karena ini yang kalian takutkan kan, rakyat yang bersatu, yang buka mata. Jangan berhenti di Pati. Aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan masyarakat Pati di depan kantor Bupati disebut-sebut cikal bakal perlawanan masyarakat terhadap penguasa. Beragam opini dengan cepat berkembang, berbagai analisa ekonomi bermunculan. Satu narasi yang menyoroti kebijakan Presiden Prabowo yang menerapkan kebijakan efisiensi adalah efek domino atas apa yang terjadi di Pati. Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan buka suara. Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota, ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal. Kalau kita bicara ini adalah efek kejadian, efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Ya, dan ini perlu untuk ditekankan. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah, itu kan memang kewenangan mereka. PBB P2 itu, ini kan PBB P2. Pajak bumi bangunan, sektor pedesaan dan sektor perkotaan, rumah, gedung, tanah, di luar tambang, perkebunan, dan lain-lain. Ini memang kewenangan dari pemerintah daerah. Biasanya mereka juga membuat ini berdasarkan perda. Kalau berdasarkan perda itu kan bupati bersepakat memutuskan ini dengan DPRD. Kan begitu. Jadi elected office di sana yang sudah berunding. Bahkan kebijakan-kebijakan soal tarif PBB ini ada yang sudah dari tahun 2023, tahun 2024. Yang tahun 2025 mereka ada juga yang baru menjalankan. Jadi ini tidak bisa kemudian langsung dengan tuduhan prematur seperti itu. Ya, makanya itu yang saya bilang bahwa kebijakan ini kebijakan daerah, dan kalau ada kejadian seperti di Pati itu murni dinamika lokal, dan kalau itu dituduhkan sebagai efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Dan ini kan satu peristiwa, maka satu peristiwa ini lebih baik dimaknai sebagai dinamika di tingkat lokal. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.